A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang karakteristik desain grafis dengan turunan-turunan materi yang menjadi objek pembahasan. Nah, tadi sudah sampai pada segmentasi daripada target audience atau komunikan yang sudah kita paparkan, dan barangkali perlu ditambah pada social rule itu termasuk ada rohaniawan, ya, para ustadz, ulama itu bisa dikategorikan kepada profesionalis, kelompok profesional, ya, ustadz, kiai, pastor atau para rohaniawan lainnya, biksu dan seterusnya. Itu juga bisa dijadikan satu segmentasi. Misalnya Anda menyampaikan suatu desain grafis yang berisikan pesan-pesan yang terkait dengan dunia mereka. Nah, itu pendekatannya dengan habit atau kebiasaan mereka sebagai seorang rohaniawan kemungkinan menjadi efektif. Misalnya mempromosikan tentang travel, layanan untuk pergi ibadah haji, ya, itu kan kadang perlu desain grafis, ya, di mana Anda suasana religiusnya juga harus terpendarkan dalam desain grafis yang Anda rancang. Nah, itu tambahan dalam kategori okupasi atau social role, peran sosial. Misalnya juga Anda ingin mempromosikan lewat desain grafis tentang produk-produk kosmetik untuk kaum perempuan. Nah, sekarang ini ada juga produk-produk kosmetik yang diproduksi sesuai kebutuhan para muslimah, misalnya entah itu busana, entah itu tadi saya bilang kosmetik, ya, jadi kosmetik misalkan produk Wardah gitu, ya, kalau nggak salah ada produk Wardah, mulai dari sampo, dari apa, meskipun sekarang orang kan banyak pakai hijab atau jilbab. Nah, bagaimana sampo dipromosikan pada mereka yang menutup rambutnya, meskipun rambut itu tidak bisa diekspos karena dia pakai hijab, kan, tetapi pendekatan tematiknya yang kemudian dari tematik itu diturunkan dalam ekspresi visual, kan, atau visualisasi, ya, disesuaikan. Nah, itu juga bagian daripada faktor-faktor yang ditentukan oleh segmentasi tersebut. Nah, itu tambahan. Nah, sekarang kita melanjut kepada bahasan tentang positioning. Kalau kemarin positioning dan targeting sudah Anda pahami, memposisikan suatu produk DKV, dalam hal ini desain grafis, bagaimana memiliki posisi di dalam area komunikasi dengan khalayak ramai, kemudian juga capaiannya, targetnya. Nah, sekarang ini sebenarnya termasuk penentu karakteristik juga, karena pertimbangan posisi masih terkait dengan positioning, bagaimana sebuah desain grafis atau produk DKV lainnya diperankan manfaatnya sejauh mana, ya kan, itu posisi. Ini ada
teori tentang positioning disebut positioning state, jadi panggung posisi, atau ya state itu menunjukkan suatu peringkat, pada tahapan mana posisi itu bisa diperankan oleh sebuah produk desain grafis misalnya ya. Nah, ini teori disampaikan oleh Profesor Dr. Pil itu filosofi. Jadi kalau di barat mungkin PhD ya, PhD. Nah, ini Dr. Pil Astrid S. Sutanto, guru besar di UI ya dulu. Mungkin sekarang kalau tidak salah sudah tidak ada beliaunya. Moga-moga saya salah, dan ya kita doakan kalau toh belum wafat dan keadaan sehat, kalau toh sudah ya kita doakan supaya beliau tentram damai, memperoleh tebusan dari dharma atau amaliyahnya sebagai guru besar yang sudah banyak melahirkan buku-buku yang sangat strategis, sangat menginspirasi dan memberikan pencerahan pada ilmuwan-ilmuwan komunikasi, termasuk praktisi ya, termasuk juga Anda sebagai calon praktisi desain komunikasi visual. Beliau memang buku-bukunya banyak melansir ilmu komunikasi, publisistik dan sebagainya. Nah, Profesor Dr. Pil Astrid Susanto dalam bukunya Komunikasi Teori dan Praktek jilid 1 dan 2, saya juga dulu cukup intens membaca. Ada satu teori yang beliau share kepada para penuntut ilmu komunikasi, bahwasanya ada positioning state dalam periklanan, dalam dunia periklanan. Nah, itu ada 3 yang mendasar. Satu adalah new positioning state. New positioning state itu produk DKV dalam periklanan. Kalau kita ngomong saat ini membahas desain grafis ya kita fokuskan pada desain grafis. Artinya produk periklanan yang bisa divisualisasikan, diekspresikan melalui desain grafis tetap punya suatu tahapan. Pertama adalah new positioning state, yaitu punya posisi memerankan penyampaian informasi. Jadi memerankan penyampaian informasi untuk produk-produk yang belum dikenal oleh masyarakat, belum diketahui. Jadi masih dalam posisi unawareness brand, agar menjadi brand awareness. Itu namanya new positioning state menurut Profesor Dr. Pil Astrid Susanto. Nah, ya tadi posisinya mengenalkan, karena new positioning artinya baru, mempromosikan produk-produk baru, jasa yang baru, institusi yang baru pada masyarakat komunikan. Nah, itu diawali dengan positioning state. Nah, perannya berarti merubah dari unawareness menjadi awareness, ya kan? Dari yang tidak mengetahui, tidak sadar kehadirannya, menjadi paham akan kehadirannya, menyadari kehadirannya. Nah, itu new positioning state. Lalu pada competition state. Jadi kalau sudah produk itu sudah dipromosikan sebagai produk baru di tengah masyarakat, di tengah pangsa pasar atau zona pasar, ya dia kan berikutnya kan sudah masuk dalam pertempuran dengan produk-produk lain atau kompetitor atau pesaing. Maka posisi itu berubah dari new positioning state menjadi competition state. Jadi posisi dalam rangka
menandingi atau mengimbangi, bahkan mengadakan suatu kompetisi. Ya, kompetisi itu semacam perlombaan. Jadi dari yang unbranded, awareness, ya kan, menjadi sesuatu yang awareness, sesuatu yang bahkan branded. Brandednya udah dikenal kemana-mana, sehingga posisi itu tentu berada pada di antara produk-produk lainnya, di antara produk-produk sejenis lainnya, sehingga dia selalu peran iklannya, peran desain komunikasi visualnya. Kalau toh Anda membuat desain grafis, jadi peran desain grafis yang Anda rancang itu pada fase untuk melakukan perebutan pasar, perebutan komunikan atau persaingan, ya. Di dalam dunia bisnis perdagangan, ya, persaingan itu sudah mutlak, tidak bisa dihindari. Ketika produk Anda sudah meluncur di tengah pasar, di area pangsa pasar, di zona pasar, ya tentu dia sudah harus bertempur, harus bertahan, bahkan harus berlomba-lomba untuk menjadi market leader, artinya memimpin pasar terhadap produk yang ditawarkan kepada customer. Itu dalam fase competition state. Nah, ketika sudah masuk dalam zona pasar, sudah bersaing, nah entah itu nanti hasilnya gagal, sukses, atau bertahan, atau bahkan puncaknya menjadi market leader dari sebuah produk. Nah, tentu kemudian mengalami dinamika di dalam area pasar, mungkin semakin meningkat, mungkin semakin melemah, bahkan gagal misalnya, ya. Nah, itu perlu diadakan promosi periklanan melalui produk DKV, salah satunya adalah melalui desain grafis, yaitu dengan memposisikan desain grafisnya atau periklanannya sebagai repositioning state. Jadi mengulang posisinya, memperbarui posisinya yang tadinya mungkin lemah menjadi berposisi bertahan dan lebih kuat sampai kembali kepada market leader. Jadi penyegaran, repositioning itu penyegaran supaya dia bertahan, masyarakat customernya loyal, stabil, kontinum, berkesinambungan. Nah, itu ada namanya menurut Profesor Dr. Asrif Santo adalah new repositioning state. Repositioning state, bukan new, repositioning state. Kalau tadi new positioning, competition state, ya kan, ya, new positioning state untuk produk-produk yang baru. Competition state, ya, competition state itu untuk bersaing. Yang ketiga repositioning state, jadi melakukan penyegaran terhadap posisi produknya lewat produk-produk DKV, artinya desain komunikasi visual. Salah satunya barangkali dibuat secara grafis, dicetak, atau di-share secara virtual, ya kan. Jadi desain grafis berperan untuk repositioning state, ya visualisasinya berbeda. Tatkala sebagai pengenal pertama kali memperkenalkan, tatkala sebagai alat untuk bersaing. Nah, sekarang yang ketiga, tatkala atau ketika melakukan peran untuk memperbarui citra dari sebuah produk atau apapun yang ditawarkan kepada masyarakat customer. Itu repositioning misalkan yang sering saya contohkan kepada Anda, merubah packaging, bentuk packaging, ilustrasinya, tata warnanya, bahkan copywritingnya, slogannya, ya. Kalau produk-produk yang customer good yang memang banyak digemari itu seringkali
keunikannya juga dibantu oleh keunikan kalimat-kalimat copywritingnya atau slogannya juga, ya kan. Nah itu, atau tadi supaya segar warnanya dirubah, bentuk packaging dirubah, ditambahi unsur tertentu, ada adding value, ya misalkan formulanya, ingredientnya, ya kan, itu ada sesuatu inovasi, sesuatu yang bisa menggugah perhatian lebih lanjut. Yang tadinya sudah lesu, kurang perhatian dari masyarakat, nah kemudian direbut kembali dengan cara visualisasi desain grafis, yaitu pada posisi repositioning state. Biasanya ada tambah plus apa, atau dengan potongan harga sehingga menarik perhatian. Karena produk yang di tengah masyarakat itu yang tadinya sudah stabil, tadinya sudah mengalami brand loyalty, tiba-tiba karena persaingan yang sangat kuat dari produk kompetitor, produk pesaing, ya bisa jadi bisa melemah, ya. Karena di lemahnya itu berbagai macam alasan. Respon yang melemah itu mungkin masyarakat jenuh, packagingnya begitu saja dan tidak disusul dengan iklan-iklan yang menarik, ya kan. Banyak pertimbangan customer untuk berpindah, misalkan susah dicari di toko, di Indomart, bahkan di Mart yang lebih besar, Alfamidi atau Superindo tidak ada, apalagi di warung-warung. Nah itu kadang-kadang mengalihkan perhatian, mengalihkan kesetiaan customer untuk beralih ke produk lain. Nah, agar untuk mencegah beralihnya customer ke produk lain, maka dilakukan komunikasi dengan produk DKV, desain grafis salah satunya, yaitu dengan memerankan pada posisi repositioning state, jadi memberikan penyegaran. Nah, mungkin dengan tadi diskon harga, potongan harga, ada plus bonus, misalkan beli satu dapat dua, atau ada hadiah berupa merchandise dan sebagainya, itu dalam rangka repositioning state. Merchandise juga bisa dilakukan dalam rangka competition state, dalam rangka bersaing. Berbagai strategi bisa dilakukan lewat tahapan-tahapan itu, yang tentu saja tahapan-tahapan tersebut juga mempengaruhi karakteristik ekspresi visual dari grafis desain, ya, seperti tadi yang juga saya jelaskan dan beri contoh-contohnya. Ini tadi hanya mengulang, memberikan intensitas atau penekanan adanya referensi dari teorinya Profesor Dr. Bill Astrid S. Susanto. Nah, jadi semakin kompleks kita untuk merumuskan atau memvisualisasikan desain grafis saja, banyak pertimbangan, banyak variabel yang mesti kita sentuh, kita jadikan konsiderasi, kita analisa, dan kemudian kita adopsi dan kita lakukan persesuaian terhadap visualisasi desain grafis yang Anda rancang, ya, begitu. Lalu ada teori lagi tentang positioning yang hasil dari penelitian seorang pakar komunikasi juga. Ada positioning strategi, disebut strategi posisi dalam beriklan lewat media-media yang dirancang oleh kaum desainer komunikasi visual. Salah satu bentuk produk dari DKV adalah desain grafis. Nah, sekali lagi merancang desain grafis juga ada pertimbangan dalam strategi positioning, ya. Jadi positioning dari produk DKV termasuk desain grafis itu adalah alat untuk mempengaruhi pikiran customer, pikiran target audiens yang sudah tersegmentasikan tadi, ya, dengan penawaran-penawaran yang menarik,
penawaran dari produk perusahaan tertentu, ya. Entah itu produk barang, entah itu produk jasa, entah itu layanan, entah itu ide, ya kan, pemikiran-pemikiran yang sifatnya konsultatif. Itu harus ada strategi positioningnya, karena ketika melakukan strategi positioning berarti kita merancang sebuah agenda yang diwujudkan dalam bentuk desain grafis dalam hal ini, yang karena kita hari ini kan berapa term ini kan membahas desain grafis. Nanti strategi positioning lewat desain grafis, ya dia sebagai alat untuk mempengaruhi pikiran customer, pikiran komunikan dengan tawaran-tawaran yang sangat persuasif, menarik. Persuasif itu menarik, merayu, pokoknya mempengaruhi supaya orang itu terpikat, terpesona dengan apa yang kita sampaikan, pesan-pesan kita lewat desain grafis. Nah, itu strategi positioning. Nah, sehingga sekali lagi positioning itu juga positioning strategi fokusnya pada tadi pertama mempengaruhi, menarik atau memikat, merayu, mempersuasi sehingga orang bisa memahami benefit daripada produk yang kita informasikan lewat desain grafis. Benefit itu keuntungan, manfaat apa? Banyak knowledge yang bisa kita sampaikan lewat desain grafis supaya menduduki peran untuk mempengaruhi pikiran tadi. Jadi kepercayaan pada produk meningkat, simpati pada perusahaan dan produknya meningkat, ya kan? Apresiasi terhadap produknya meningkat. Apresiasinya ya ujungnya pada action, memenuhi saran atau tujuan yang ingin disampaikan lewat desain grafis tadi. Misalkan ya strategi yang kemarin, misalkan tertib lalu lintas, anti narkoba, itu juga bisa dilakukan lewat posisi strategi positioning. Positioningnya mau gimana di dalam topik gagasan-gagasan tersebut. Nah, itu fungsi daripada positioning strategi. Bagaimana kita melakukan segala cara untuk mempengaruhi customer, mempengaruhi komunikan supaya dia memperoleh simpati, menebarkan rasa simpatinya kepada apa yang kita tawarkan, kepercayaan pada perusahaan dan produknya itu juga semakin meningkat sehingga mereka menjadi customer atau komunikan yang loyal. Nah, itu disampaikan oleh Kertajaya Himawan, Herman Kartawijaya, tokoh marketing, tokoh ahli marketing yang dulu di Tempo. Dulu banyak sekali di TV-TV itu mengeluarkan beberapa tip-tip akademiknya, tip-tip teoritiknya maksudnya, lewat berbagai media. Nah, sekarang ini Pak Herman Kartawijaya kok agak surut ya, Hermawan Kartawijaya agak surut, tidak. Padahal ini ada podcast banyak, kok beliau tidak banyak menebarkan informasi atau kiat-kiat bisnisnya yang sangat populer dan sangat jitu. Kalau dulu ada Bondan Winarno dengan kiat-kiat bisnis, dan kemudian terakhir beliau melakukan podcast tentang kuliner, ya, perjalanan kuliner. Nah, dulu kalau kiat-kiat bisnisnya selalu ditayangkan di majalah Tempo, bahkan sempat dibukukan dalam beberapa episode atau jilid, ya, Pak Bondan Winarno, tapi sudah almarhum juga. Kiat-kiat bisnisnya banyak menginspirasi kaum praktisi periklanan termasuk desainer komunikasi visual dan juga dalam ini desainer grafis, ya, Pak Kertawijaya, Hermawan Kertajaya. Nah,
akan saya kutip juga beberapa pendapat tentang apa itu positioning dalam hal ini sebagai strategi. Jadi suatu upaya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan agar bisa mendapatkan respon atau penilaian yang diferensiasi, jadi yang unik ya, difference berbeda. Jadi salah satu bentuk strategi positioning adalah suatu upaya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan ya, dalam rangka membangun citranya, membangun brand image-nya, merebut perhatian dari customer yang memfokuskan pada produk tersebut. Jadi mengalahkan pesaing. Kemampuan atau cara untuk melakukan upaya mengalihkan perhatian atau mengkonsentrasikan perhatian komunikan terhadap produk-produk yang ditawarkan melalui desain grafis. Sehingga dia dengan upaya-upaya desain grafis tadi, pesaingnya tersingkirkan dari perhatian komunikannya. Itu salah satu pengertian strategi positioning. Jadi dalam rangka menunjukkan kemampuan, tata cara bagaimana citra perusahaan terbangun di dalam image, dibangun dalam pemikiran si komunikan bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang memproduksi, siap memberikan suatu benefit, atau dalam istilah periklanan sebelum benefit itu, iklan itu harus mencitrakan, memuat suatu nilai tentang benefit promise-nya, janji benefit, janji terhadap manfaat ketika orang setelah membaca desain grafis bergerak, timbul keinginannya sampai purchasing action atau buying decision. Jadi menunjukkan keputusan untuk membeli produk atas dampak daripada desain grafis yang dirancang atau yang dibaca oleh mereka. Itu salah satu pengertian positioning strategi ya. Intinya sebagai suatu upaya dan cara jadi upacara. Jadi upaya atau tata cara untuk merebut perhatian konsumen, masuk pada jendela customer sehingga customer punya perhatian yang lebih intens, lebih kuat di dalam mencoba memahami produk-produk yang ditawarkan lewat desain grafis. Jendela konsumen sebagai suatu upaya untuk bersaing, sebagai suatu upaya untuk merebut perhatian. Biasanya didukung oleh atribut yang lain. Atribut itu kelengkapan yang punya makna bahwa sesuatu itu punya capaian ya. Misalkan atribut bahwa ini produk yang sudah menang ISO ya, ISO misalkan, itu juga salah satu atribut perusahaan yang memperoleh award di bidang pengendalian AMDAL misalnya. Itu atribut-atribut yang mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat kepada produk yang ditawarkan lewat desain komunikasi visual tadi atau dalam bentuk desain grafis tadi. Itu atribut-atribut itu sebuah kelengkapan yang mendukung kekuatan atau value dari perusahaan, award, prestasi-prestasi tertentu. Misalnya juga selain award, prestasi tertentu, atribut yang lain misalnya
ya segala apa ya, pembayar pajak yang bagus itu juga prestasi, tapi ya jarang disampaikan. Misalnya produk yang diakui oleh ISO tadi, atau sudah merambah pada produk sebagai produk yang ekspor ya. Misalkan rokok gudang garam Surya itu di Malaysia tahun 2000 sekian itu, di 2000-an itu digemari oleh masyarakat. Ini juga sebuah bagian atribut gitu. Sesuatu yang menunjukkan nilai-nilai yang positif itu juga pendukung, atribut pendukung untuk dipakai, divisualisasikan agar yang membaca desain grafis itu semakin percaya terhadap tawaran-tawaran dari produsen tadi. Nah, jelas ya, mungkin agak ini, tapi saya harap logika Anda tidak kesulitan untuk menangkap. Nah, posisi strategi tadi kaitan dia memang harus ditunjukkan bahwa dia memang produk yang punya pertarungan kompetitor yang sengit ya, sehingga kalau dia tetap bertahan dengan mampu mempertahankan posisinya pada masyarakat, dia akan menjadi lebih unggul, maka lebih populer. Nah, persaingan misalnya Pepsi dan Cola sebagaimana sering saya contohkan. Bahkan di iklan-iklan Pepsi dan Cola itu saling bullying, saling meledek. Tetapi justru saling meledek itu kalau kita sensitif, bahwa mereka ternyata melakukan iklan secara bersamaan, melakukan kerjasama, ekspresinya seolah-olah mereka bersaing, seolah-olah bermusuhan, tapi kan mereka bekerja sama ya, saling membranding sebenarnya, meskipun satu sama lain menyerang secara negatif, tetapi ujungnya ya mereka menunjukkan bonavitasnya, kredibilitasnya, kewibawaan perusahaannya, tidak khawatir dengan persaingan, karena dia sudah yakin bahwa customernya sudah banyak yang melakukan sampai tahap brand loyalty. Maaf ya, sampai tahap brand loyalty. Contoh dalam sebuah video ya, Pepsi itu ditaruh berhadapan, saling serang lewat dispenser kulkas itu, freezer ya, yang berisi, yang seberang adalah Coca-Cola, seberang Pepsi. Nah, mereka ketika lampu terang itu saling menyerang, kaleng-kalengnya keluar dari freezer masing-masing untuk menghantam freezer yang satunya, demikian freezer yang satunya menghantam. Nah, ketika mau mati, gelap kan, terus sudah keluar semua, mereka sedih, menangis, kesepian, nggak ada yang diajak berantem. Nah, itu joke advertising, humor advertising, jadi humor dalam advertising yang justru mengangkat popularitasnya, mengangkat positioning produk, bahwa kedua produk itu memang produk yang sangat populer, sangat tidak asing bagi masyarakat. Nah, ini juga salah satu strategi mereka di dalam positioning, memang selalu berada dalam dinamika persaingan yang akut, yang kuat, yang dahsyat gitu, yang dinamik ya. Dan produk-produk tentu tidak khawatir karena mereka sudah menanamkan image-nya yang positif, yang kredibel kepada masyarakat customer-nya. Nah, itu salah satu teori tentang positioning strategi. Nah, terkait dengan repositioning state dalam Bill Astrid Susanto tadi,
di sini juga dijelaskan tentang positioning itu sebenarnya juga adalah suatu mekanisme kegiatan promo untuk mengukur sejauh mana sebenarnya respon customer terhadap produknya, terhadap apa yang diiklankan, terhadap apa yang divisualisasikan dalam desain grafis tadi. Untuk ukuran, terus bagaimana memantau perubahan-perubahan customer terhadap produk tersebut. Yang seperti tadi, customer pun bisa berubah perhatiannya terhadap produk itu oleh alasan-alasan tertentu yang sudah kita bahas tadi. Itu inti dari penyegaran melakukan positioning dalam melayangkan DKV, desain komunikasi visual, termasuk melayangkan desain grafis tadi. Semua itu nanti akan mempengaruhi karakteristik penyampaian visual pada desain grafis. Abi Susanto dan Hermawan memberikan kesimpulan pada kita bahwa ada 5 prinsip di dalam positioning strategi. 1, memfokuskan pada nilai, yaitu apa? Benefit tadi, yang tadinya berupa promise customer benefit. Jadi janji kepada customer tentang benefit, tentang manfaat, tentang nilai-nilai positif dari sebuah produk yang diiklankan lewat dalam hal ini desain grafis. Kemudian mereka memfokuskan karena bersaing, harus keunikan itu harus menonjol, kekhasan tipografi, kekhasan copywriting, penataan, tata letak dan sebagainya, ilustrasi yang sini, bunyi kalimatnya dalam copywriting itu harus diekspos supaya memang unik, lain daripada yang lain, sangat berbeda, saling bersaing dengan produk-produk pesaing. Nah, yang satu pakai slogan ini, biasanya produk sejenis pakai slogan itu yang agak-agak mirip tapi lebih mencari angle tertentu. Misalkan produk rokok Sampurna dengan produk rokok yang lain yang sama-sama mirip, dia punya slogan yang sebenarnya kalau kita amati dengan cermat, itu mereka itu sedang berdialog, semacam kayak janjian gitu, saling memberikan suatu balasan, reaksi persaingan. Nah, itu keren, artinya kreatif, sehingga kedua produk itu tidak tersingkirkan, tidak tersungkurkan, tetapi justru malah eksis. Nah, itu prinsip, salah satu prinsip keunikan yang harus dicitrakan di dalam positioning strategi merancang desain komunikasi visual. Dalam ini Anda merancang desain grafis. Nah, yang ketiga adalah kredibilitas yang tadi, kewibawaan perusahaan harus dijaga, perwira produk. Jangan sampai ini perusahaan yang carut marut, manajemennya amburadul, jangan sampai itu terbaca oleh customer. Nah, ini bagaimana cara-cara grafis secara visual lewat desain grafis ini bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka perusahaan yang aman, yang berjaya, yang prospektus, ya, selalu memperbarui benefit atau manfaat, memberikan added value terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada customer. Nah, itu juga salah satu positioning strategi. Jadi mengikat customer dengan janji-janji tentang produk tersebut, tentang kebesaran-kebesaran yang bisa membuat customer itu bangga, ya. Itu juga salah satu bentuk atau muatan daripada positioning strategi. Jadi memfokuskan pada kredibilitas perusahaan dan produknya. Lalu berkesinambungan, sebagaimana kemarin juga continuum atau sustainability, keberlanjutan itu juga bagian daripada strategi berkomunikasi.
citra dari karakteristik. Nah, itu juga kemarin kita sudah bahas. Dan kesesuaian perusahaan terhadap apa yang sudah diinformasikan pada khalayak ramai. Jangan sampai image-nya ini omdo, ini hoax, ya kan? Karena tidak sesuai apa yang disampaikan lewat informasi desain grafisnya dengan kenyataan yang ada. Misalkan packagingnya aman, ternyata tidak aman, expirednya tidak sesuai dengan date yang dituliskan misalnya. Nah, makanya dulu ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi yayasan itu melindungi keamanan, kenyamanan, dan hak-hak daripada customer atau konsumen. Nah, ini lewat posisi strategi positioning tadi yang bisa divisualkan lewat karya desain grafis, itu bisa diekspos. Maksudnya diekspos melalui desain grafis, tentang kesesuaian tadi bisa terjamin. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan yang dicitrakan lewat desain grafis, kenyataan di lapangan. Misalkan mudah ditemui di berbagai toko-toko, ternyata susah dicari di dalam satu daerah, ternyata masih susah dicari, nggak ada produknya. Ya itu kan pencitraan yang paradok, yang berlawanan dengan apa yang disampaikan. Kayak politisi Indonesia, antara yang dijanjikan dengan yang kenyataannya berbeda. Nah, itu tidak boleh, harus dihindari positioning strategi seperti itu. Nah, politisi kita ini ternyata belum pinter-pinter amat, masih bodoh, karena mereka saling memanipulasi informasi dan kenyataannya banyak bohong. Itu berarti belum cerdas, belum pinter. Ya, kalau pinter dia nggak bohong, karena sekali ketahuan bohongnya sudah tidak ada kepercayaan pada masyarakat. Sekali lancung ke ujian, ya, dalam peribahasa bahasa Indonesia itu akan terus tertimpa kesulitan yang terus menerus. Nah, jadi politisi yang bohong itu politisi yang bodoh. Jadi tidak salah Rocky Gerung seringkali menggunakan istilah bodoh. Ya. Nah, iklan apalagi iklan tidak bisa kalau dia sampai tidak sesuai dengan harapan customer dengan kenyataan yang ditawarkan. Wah, itu kunci pada pintu kebangkrutan. Nah, itu harus dihindari. Ya, itulah prinsip-prinsip tentang positioning strategi atau strategi memposisikan produk dan pencitraannya lewat desain grafis. Nah, ada satu skema yang kita bisa baca yang saya kutip dari Abi Susanto dan Himawan W. Ya, itu begini. Positioning itu punya variabel, punya jabaran, harus memuat nilai-nilai, misalkan menjadi